Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya akan membuat video tutorial ya, itu mengenai uji deskriptif ya untuk uji ANOVA menggunakan RAL non faktorial ya. Jadi ada beberapa ya klien saya itu dia minta dilakukan uji deskriptif. Nah, untuk melakukan uji deskriptif ini ada berbagai macam cara ya. Nah, tidak begitu susah ya. Istilahnya simple sih sebenarnya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu ya menu-menu apa yang harus kita klik di SPSS. Tapi kalau kita sudah tahu, ternyata sangat gampang sekali ya. Oke, sebelum lanjut ke materi bagaimana cara melakukan uji deskriptifnya ya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman ya. Jadi saya itu membuka jasa olah data bagi teman-teman yang sedang menghitung data skripsinya, data penelitian bagi dosen begitu ya. Dan saya juga menyediakan jasa privat untuk metode olah data yang di channel YouTube saya ya. Kalau teman-teman lihat ada materi yang mungkin teman-teman ingin privat ya bisa ya. Jadi segala metode yang ada di YouTube saya itu bisa gitu ya. Bisa untuk mengorder jasa olah data dan juga bisa teman-teman mengorder jasa privat. Oke teman-teman, jangan berlama-lama, kita langsung saja ke videonya bagaimana cara melakukan uji deskriptif apabila kita melakukan uji RAL non faktorial ya. Oke, kita langsung saja ke laptop ya. Nah teman-teman ya, ini saya sudah punya data ya. Nah data ini saya punya data di sini ada 5 perlakuan, yaitu P, PQ, RST ya. Kemudian diulang sebanyak 5 kali, 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada ulangan 1, ulangan 2 sampai ulangan ke-5 ya. Sampai ulangan ke-5, dan ini data hasil pengukurannya. Di sini merupakan data hasil panen ya. Jadi di video ini ada 5 jenis pupuk yaitu PQRST. Nah, 5 jenis pupuk ini ingin diketahui ya, apakah terdapat perbedaan atau responnya terhadap hasil panen dari padi di sini ya. Nah, kita ingin lihat. Nah, kita tidak fokus ke uji RAL-nya karena untuk uji RAL-nya sudah banyak di video-video saya, baik itu hitung manual maupun dengan SPSS ya. Di sini saya akan fokus ke uji deskriptifnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk uji deskriptifnya bagaimana caranya. Sama ya, yang pertama teman-teman itu pasti melakukan uji RAL ya. Nah, klik univariate, kemudian hasil panennya masukkan ke dependent, perlakuannya masukkan ke fix factor. Nah, di sini ada option ya. Nah, sini ada option ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada pilihan deskriptif statistik ya. Nah, karena kita ingin melakukan uji deskriptif, centang aja ya deskriptifnya. Klik continue, nanti klik OK. Nah, ini yang pertama ya. Ada cara lagi, nanti saya akan tunjukkan cara yang berikutnya ya. Oke. Nah ya, nanti kita akan melihat hasil uji deskriptifnya ya. Nah jadi di sini ya teman-teman, untuk uji deskriptifnya itu dia menampilkan rata-rata sama dengan standar deviasinya. Untuk P itu rata-ratanya 135 ya untuk P itu ya. Jadi E pangkat 2 ini teman-teman artinya itu adalah dikali 10 pangkat 2. Jadi E2 kalau teman-teman lihat ya, itu artinya dikali 10 ya. Jadi 1,35 kalau dikali 10 pangkat 2 adalah 135 ya. Nah,
dia di sini hanya menghitung deskriptifnya itu untuk PQRST-nya itu adalah rata-rata, median, dan standar deviasi. Nah, ada cara lagi teman-teman untuk melakukan uji deskriptif statistik. Teman-teman klik, kita kembali ke data dulu. Teman-teman klik analyze di sini, teman-teman pilih deskriptif statistik ini, kemudian pilih explore ya. Pilih explore. Kemudian hasil panen teman-teman masukkan dependent, perlakuan masukkan di factor list. Nah, di sini ada statistik ya. Teman-teman centang deskriptif, klik continue, klik OK ya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan metode ini, maka dia akan mendapatkan hasil statistik lengkap ya, baik itu untuk PQRST apa saja ya, deskriptif statistiknya itu mulai dari rata-rata ya, median, varian, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, rank ya, skewness sampai kurtosis. Jadi ini lengkap sekali teman-teman ya. Nah, ini ya lengkap sekali kalau teman-teman pakai yang di explore ya. Nah, kemudian ada cara lagi sebenarnya teman-teman ya untuk uji deskriptif. Kita klik analyze, kemudian kita kembali ke data. Klik analyze, kemudian deskriptif, teman-teman pilih deskriptif ini ya. Deskriptif. Oh, tapi kalau ini tidak bisa ya, karena kita ini ada 5 perlakuan ya. Kalau kita masukkan perlakuan ini, dia tidak terbagi jadi 5, jadi kita tidak bisa menggunakan metode ini. Teman-teman klik analyze, kemudian deskriptif. Untuk frekuensi juga sama ya, tidak bisa ya. Jadi yang bisa kita lakukan tadi ada 2 cara. Yang pertama itu tadi dengan menu yang ada di uji RAL itu sendiri ya. Nah, ini ada option deskriptif statistik, atau yang kedua kita menggunakan metode explore ya. Nah, kemudian kita masukkan hasil panen di dependent dan perlakuan di factor list, kemudian kita statistiknya kita klik, kita centang deskriptif ya, sehingga dia keluar hasilnya seperti ini. Nah, kalau yang di menu uji RAL itu simple ya, kita cuma dapat mean sama standar deviasi. Sedangkan kalau di metode explore kita dapatnya banyak ya, mean, standar deviasi, median, variance, minimum, maksimum kita dapat ya. Nah, kalau cara kita benar, hasilnya harusnya sama ya. Nah, ini mean atau rata-rata untuk P itu 1,35 kali 10 pangkat 2. Di sini juga sama ya. Untuk mean untuk P-nya itu 1,35 kali 10 pangkat 2 ya. Oke, teman-teman ya. Demikian dulu untuk konten kali ini ya, simple ya sebenarnya ya, tapi kadang-kadang hal yang simple ini kalau tidak kita latih, kalau tidak kita coba ya, itu akan menjadi hal yang jadi sulit begitu ya. Mengapa sesuatu itu mudah? Karena sesuatu itu telah kita ketahui. Mungkin teman-teman nggak tahu sebelumnya bagaimana cara melakukan uji deskriptif untuk RAL ataupun RAK ya, tapi setelah melihat konten ini teman-teman jadi tahu. Sama aja misalnya kita ingin pergi ke suatu tujuan, kalau kita sudah tahu jalannya karena kita sudah sering kali ya lewat atau menuju ke tempat itu, kan akan gampang. Tapi coba kalau pertama kali ya teman-teman ya, pasti akan terasa sulit dan banyak juga bertanya kepada orang ya, jalan mana yang harus ditempuh ya. Begitu juga dengan kita belajar statistika. Awal memang akan terasa sulit, rumit, ya berat. Tapi jika teman-teman komitmen perlahan-perlahan ya mudah-mudahan akan jadi terasa mudah ya. Begitu juga dengan proses teman-teman saat mengolah data teman-teman ya. Oke, teman-teman, demikian ya untuk konten kali ini ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mendukung ya channel Dunia Statistika, yang memberi komen, like ya, men-share video ini ya, dan semoga channel Dunia Statistika ini terus berkembang dan menjadi media belajar statistika bagi kita semua. Baik, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.